Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat jumpa kembali. Hari ini kita mempelajari materi kita yang baru, yaitu tentang cause and effect. Ini Bumi sudah bukakan screenshotnya. Jadi kita akan mempelajari kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu 3.7. 3.6 yang kemarin itu tentang personal letter. Yang 3.7 ini kita akan mempelajari tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah ungkapan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Biasanya disebut cause and effect. Nanti kita juga melatih menyusun ini bisa jadi melengkapi, bisa juga menjawab pertanyaan ya, yang melatih kamu untuk lebih paham lagi tentang cause and effect. Nah, ini contohnya ada sebuah dialog. Dialog ini nanti bisa kamu pelajari sendiri, ada di buku. Dialog ini kalau kita baca akan membantu kita apa-apa yang dimaksud dengan cause, apa-apa yang dimaksud dengan effect. Nah, kemudian di berikutnya ini adalah Mem sudah screenshotkan ya, cause and effect. Jadi di sini Mem zoom ya. Ya, kalau cause itu, nah ini rambu-rambunya. The reason or motive for an action. Jadi alasan kita bertindak itu namanya cause. Oke. Alasan kita bertindak ini cause. Yang kedua, why something happen. Kenapa sesuatu itu terjadi? Itu adalah cause. Kemudian happen first, terjadinya lebih awal. Itu rambu-rambunya. Sedangkan untuk contohnya misalkan it rain, hujan. It rain itu terjemahkan aja hujan gitu. Hujan dalam bentuk lampau gitu. Bisa jadi kemarin atau beberapa waktu yang lalu hujan. Nah, sekarang kita effect. Effect itu apa? Result or conclusion of an action. Itu. Jadi result atau hasil dari sebuah tindakan. Oke, kemudian what happen? Kemudian happen due to a cause. Jadi terjadi karena ada sebab. Contohnya di sini efeknya adalah example I got wet. Nah, cause-nya it rain, resultnya, efeknya adalah I got wet. Karena hujan aku basah. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut. Di babak ini adalah contoh sinyal-sinyal word yang bisa membantu kita menunjukkan mana itu yang cause, mana itu yang effect. Nah, yang warna kuning ke bawah ini adalah sinyal word ketika we talk about cause. Biasanya kita gunakan because, ini banyak sekali. Due to, unless, for the reason. Oke. Nanti ada yang lebih sederhana lagi, nah yang penting kita tahu dulu yang ini. Kemudian yang effect itu kita bisa pakai as a result, then, for the reason, so, consequently, finally, therefore, in order to gitu. Oke, ini yang warna merah. Ya, ini warna kuning ke bawah, ini cause, yang warna merah itu effect. Nah, sekarang ini contohnya, ini yang kalian harus perhatikan betul-betul. Ini ada di bukumu, nak. Jadi Bumi akan jelasin tentang penjelasan screenshot ini. Jadi ini adalah sebuah perpaduan kalimat yang sudah menunjukkan cause and effect di lajur sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu menunjukkan pembagiannya. Ambil contoh nomor 1. Sumatran tiger are almost extinct because people kill too many of them. Harimau Sumatera itu hampir punah karena orang-orang membunuh mereka terlalu banyak. Nah, cause-nya apa? Penyebabnya apa? Nah, ini people kill too many of them. Effect-nya become extinct. Ya, seperti ini. Berarti dia menggunakan apa? Become. Ya. Nih. Kemudian yang kedua, haze is caused by massive forest burning. Nah, ini satu kalimat. Cause-nya apa? Massive forest burning. Effect-nya apa? Haze. Yang ketiga, since they are in love, they forgive each other mistake. Nah, cause-nya apa? Mereka jatuh cinta. Effect-nya saling memaafkan. Oke, yang terakhir, early men learn to grow food
and as a result daily become easier. Cause-nya apa? Demand, effect-nya live become easier. Nah, di babak ini adalah petunjuk kepada kita bagaimana kita menggunakan sinyal word itu. Nah, kalau tadi masih banyak ya nak, tadi ada tabel-tabel. Nah, sekarang kita akan mempelajari fokus di ini aja dulu, ya. Walaupun yang tadi ya penting juga sih. Cuma supaya fokus kita perhatikan yang ini aja. Ya, let's take a look to the sentence structure of cause and effect. Ya, sentence struktur itu pola kalimatnya. Kalau due to, because of, owing to, thanks to, itu di belakangnya itu diikuti noun. Nanti kamu kalau pengen lebih jelas ada contoh-contohnya di bawah. Sedangkan kalau kita pakai because, beda loh ya. Atas itu because of, bawah itu because. Maka di belakangnya itu adalah subject and verb atau kalimat. Saya ulangi. Kalau due to, because of, owing to, thanks to itu pakai noun. Sedangkan kalau because, since, as, for, as a result itu pakai sentence. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh gini. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Kita lihat owing to itu kalau di sini diikuti noun. Ini sama juga. Owing to di sini ini juga noun. Her hard work and intelligence. Itu bukan kalimat, nak. Itu namanya noun. Lengkapnya noun phrase. Karena kerja giat dan kepandaiannya, itu berbeda dengan dia bekerja giat. Beda. Kalau dia bekerja giat itu sentence. He work hard itu sentence. Tetapi kalau her hard work itu noun. Lagi thanks to. Thanks to kita lihat di atas juga diikuti noun, maka di belakang thanks to itu noun. Siti and John effective planning. Rencana efektif Siti dan John. Ya, itu juga noun phrase. Nah, sampai ke bawah ada contoh-contohnya. Oke, nanti kita latihan lagi. Nah, ini contoh latihannya. Yang bagian A, ini adalah kalimat yang dicetak tebal ini masuk mana? Apakah cause atau effect? Karena ini mudah, kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Early men use weapon because they needed to find food. Berarti yang dicetak tebal ini apa? Cause. Ya, ini cause. Oke. Kemudian kita loncat, misalkan because they wanted to learn about different civilization that existed, archaeologists studied Iraq. Nah, berarti apa? Because they wanted, karena pengen ini mengetahui civilization itu peradabannya berbeda. Nah, pengennya itu. Akibatnya apa? Mereka belajar tentang artifact. Ya, artifact kita tahu kan sendiri artifact itu apa. Nah, begitu aja untuk yang A ini yang cetak tebal, cause atau effect. Nah, sedangkan yang B ini adalah kamu disuruh melengkapi. Contohnya sudah ada di situ. Ya. Karena berangin seluruh penerbangan dibatalkan. Maka dilengkapi menjadi seperti ini. Nah, ini kamu disuruh melengkapi. Sebabnya karena makan banyak, berarti efeknya apa? Nah, jadiin efeknya kamu isi, sentence-nya nanti pakai apa. Kamu bisa menambahkan dengan sinyal word tadi yang tunjukin di sini tadi. Yang sinyal word-nya ini. Boleh. Kalau kamu pilih pakai because, perhatikan because berarti di belakang kalimat. Kalau kamu pakai because of, berarti di belakangnya noun. Itu yang harus kamu perhatikan ketika mengerjakan ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, terusnya 5 ini. Oke. Untuk latihan yang C, ya ini kamu disuruh menentukan mana yang cause, mana yang effect. Nah, jadi bukan cuma yang dicetak tebal, ini tidak ada yang dicetak tebal. Ya. Make, spill, Jen, mop. Nah, susunya tumpah, Jennya ngepel. Nah, gitu. Sebabnya karena susunya tumpah. Ini kamu lanjutin. Ada di dalam buku yang kamu pinjam. Nah, ini latihan nanti untuk kalau kita pembelajaran berikutnya dengan menggunakan kelompok. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.